Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang saat ini punya hutang, semoga cepat lunas. Dalam video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang penyakit hepatitis yang saya derita selama ini. Jadi saya itu sudah menjalani terapi pengobatan menggunakan antivirus tenofovir selama 3,5 tahun. Nanti akan saya buka hasil lab saya dari awal terapi sampai yang terbaru sekarang ini, yang ternyata masih terjadi sirosis. Bisa kita lihat nanti pada cek USG abdomen. Hepar saya itu kelihatan mengecil dari ukuran normal. Tapi sebelumnya perlu Anda ketahui juga bahwa saya terkena hepatitis itu sejak masih muda, sekitar umur 20 atau 21 tahun. Ketika itu tahun 2000 atau 1999 ya, saya medical check up dan kedapatan saya positif hepatitis. Tetapi karena saat itu saya belum tahu tentang hepatitis dan saya tidak mencari tahu tentang hepatitis, karena yang saya rasakan tuh sehat-sehat saja, sehingga saya tidak perlu mencari informasi dan tidak perlu berobat gitu. Saya menjalani kehidupan seperti biasanya, seperti orang pada umumnya. Hingga tahun 2020 kemarin, kakak saya yang nomor 3 meninggal dunia karena kanker hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Dari situ saya mulai mencari informasi tentang hepatitis dan mencari obatnya. Sebenarnya dalam keluarga saya itu tidak ada riwayat tentang penyakit hepatitis. Bapak saya meninggal dunia karena penyakit tua ya. Dan terakhir yang saya ketahui dia punya penyakit paru-paru atau gangguan pernapasan lah gitu. Sedangkan ibu saya sampai sekarang masih hidup di usia 90 tahun. Nah, kesimpulan saya tidak ada riwayat penyakit dari keturunan. Lalu dari mana saya dapat virus hepatitis? Saya menduga dari kakak-kakak saya. Karena kakak saya itu yang nomor 3 meninggalnya karena kanker hati. Yang nomor 4 juga karena kanker hati dari hepatitis itu. Nah, dari tahun 2020 itu saya mulai mencari obat ya. Pada awalnya saya mencoba obat tradisional atau pengobatan alternatif itu selama 6 bulan. Tetapi tidak ada perubahan, masih tetap reaktif gitu. Sehingga saya putuskan untuk berobat ke dokter. Mengapa saya pilih ke dokter? Karena nanti akan dipantau terus perjalanan hepatitisnya itu, virusnya itu sampai mana, sampai separah apa pengaruhnya virus itu gitu. Nah, selama 3,5 tahun ini sebulan sekali saya ke rumah sakit untuk kontrol, mengambil obat dan konsultasi sekalian. Lalu 3 bulan sekali saya cek lab, diambil darah saya untuk dilihat fungsi hatinya, ginjalnya, kemudian trombosit dan lain-lain. Kemudian 6 bulan sekali saya USG abdomen, lalu 8 bulan sekali saya fibroscan, dan setahun sekali saya cek HbDNA untuk melihat jumlah virus. Tetapi untuk terakhir kali saya sudah tidak terdeteksi. Nah, berikut ini adalah hasil cek lab saya. Mari kita lihat bersama-sama. Kita lanjutkan para pemirsa. Nah, ini adalah hasil lab saya, hasil HbDNA, yaitu tahun 2020. Terdeteksi dengan angka 1,40 kali 10 pangkat 4. Terus bawahnya itu 8,14 kali 10 pangkat 4. Selanjutnya untuk tahun 2021 sudah tidak
terdeteksi ya. Jadi saya terapi tenofovir selama setahun itu rupanya berhasil sehingga tidak terdeteksi. Kemudian yang terbaru adalah tahun 2024 bulan 2 masih tidak terdeteksi. Kita lihat untuk hasil FibroScan ini ya. FibroScan untuk tahun 2020 awal-awal angkanya adalah 11,7. Kemudian tahun 2021 bulan 8 tadi bulan apa tadi bulan 9 ya, sekitar setahun berikutnya saya cek lagi angkanya 10,1, terjadi penurunan. Lalu berikutnya tahun 2021 bulan 10 ya, tadi bulan berapa tadi, bulan 8, rupanya saya tidak sampai 3 bulan sudah cek lagi, hasilnya menurun jadi 7,9. Selanjutnya tahun 2023 saya lama sekali nih, setahun lebih tidak cek FibroScan. Bulan 5 tahun 2023 angkanya 4,9, menurun drastis. Kemudian yang terbaru ini tahun 2024 bulan 1 angkanya masih 4,9, setara dengan F0 F1. Tapi nanti kita akan lihat hasil cek USG nya ya. Ini USG yang pertama untuk tahun 2020 bulan 8. Ini adalah hasilnya. Heparnya ya, kita fokus ke heparnya. Kita besarkan, untuk ukurannya tidak membesar, sudut tajam, permukaan tidak rata, tekstur parenkim inhomogen. Yang pasti ini ada permukaannya yang tidak rata, terjadi fibrosis. Lembar berikutnya saya lihat, ini keterangannya ya. Inhomogenitas parenkim hepar X, misalnya inflamasi, terjadi inflamasi ini. Kemudian untuk tahun 2021 ini masih tetap ukuran tidak membesar, sudut tumpul, tadi sudut tajam tadi ya, ini sekarang sudut tumpul, permukaan kasar, tekstur parenkim inhomogen kasar. Kita lihat keterangannya di halaman berikutnya. Inhomogenitas parenkim hepar, inflamasi hepar. Kita lihat berikutnya, masih tahun 2021 bulan 9. Ukuran tidak membesar, sudut tajam, permukaan rata. Tadi kita bandingkan sudut tumpul, ini kok sudut tajam ya, permukaan rata, tekstur parenkim inhomogen, tapi sudutnya kok ini tajam lagi. Nah, ini keterangannya, inhomogenitas parenkim hepar, permukaan kasar, X suspek inflamasi. Kemudian tahun 2022 bulan 3 ini hasilnya, ukuran tidak membesar, masih tetap sama aja, sudut tajam, permukaan kasar, tekstur parenkim inhomogen, tidak ada perubahan ini ya, tidak ada perubahan. Kita lihat berikutnya bulan 3 tahun 2023. Nah, di sini mulai terlihat ya, ukuran tampak mengecil, sudut tajam, permukaan rata. Tadi permukaan tidak rata, sekarang permukaan rata. Tekstur parenkim inhomogen. Yang pasti di sini kelihatan ukuran mengecil. Dan ini adalah keterangannya, ukuran hepar tampak mengecil disertai inhomogenitas parenkim.
dan slow flow vena porta. Slow flow vena porta ini ada gangguan tekanan darah di vena porta karena terjadi sirosis di sini ya, karena hepar mengecil tadi. Ini bulan 3 tahun 2023. Kita lihat berikutnya. Ini bulan 11 tahun 2023, saat cek lagi tetap mengecil. Di sini kelihatan ukurannya 10,98 cm. N kurang dari 13, antara 13-15 cm. Sudut tumpul permukaan rata, tekstur parenkin inhomogen, dan ini adalah keterangannya. Ukurannya hepar tampak mengecil disertai inhomogenitas parenkim. Suspek sirosis. Nah, dari sini saya mulai ingin endoskopi sehingga saya dirawat. Nah, ini dirawat saya ya. Ini surat keterangan rawat inap tanggal 22 bulan 4 kemarin ini. Nah, saya rawat inap ini karena menjalani pemeriksaan endoskopi, dan ini adalah hasilnya varises esophagus grade 1. Jadi saya itu sudah mengalami sirosis dan varises esofagusnya grade 1, masih awal-awal. Inilah gambar-gambarnya. Dan ini keterangannya, tampak varises kolom jam 3 dan 9 dengan bentuk lurus menempati kurang dari sepertiga lumen. Saya tidak paham ini, yang paham adalah dokter. Nah, itulah para pemirsa semuanya. Jadi saya menjalani terapi tenofovir selama 3,5 tahun itu tetap terjadi sirosis, sehingga saya harus cek endoskopi ini. Jadi untuk teman-teman mungkin beda ya, karena saya tidak diet ya, semua saya makan, tidak dibatasi. Mungkin untuk teman-teman yang menjalani diet ketat, hasilnya akan berbeda. Begitu teman-teman. Karena ini sudah menjelang asar dan sudah adzan, saya akhiri video ini. Untuk pertanyaan silakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.